Debut Michelle Baker bersama timnas Indonesia benar-benar luar biasa. Pada laga perdana Piala AFF 2026 melawan Kamboja, Baker langsung tampil tajam dengan mencetak hat-trick dan membawa Garuda meraih kemenangan telak 5-1. Penyerang muda tersebut menunjukkan naluri gol yang tinggi, pergerakan cerdas, dan penyelesaian akhir yang tenang. Penampilan impresifnya langsung mencuri perhatian para pendukung timnas dan menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Berikut komentar netizen Vietnam melihat debut Michelle Baker. Ingatlah bahwa skuad Piala AFF bukanlah skuad terkuat Thailand dan Indonesia karena klub-klub tersebut tidak melepas pemain. Namun mereka tetap bermain seperti itu. Ini adalah skuad terkuat Vietnam. Jika Thailand dan Indonesia menurunkan skuad terkuat mereka di Piala ASEAN FIFA pada bulan September, Vietnam akan benar-benar dihancurkan. Kalian masih membicarakan mewaspadai Baker, tapi kalian lupa di bangku cadangan ada urat mangun yang belum diturunkan. Semua orang bisa menebak apa rencananya. Skuad Indonesia terlalu kuat kali ini. Kita orang Vietnam pasti akan dihancurkan. Para pemain Vietnam berhentilah berhayal dan mulailah menghadapi kenyataan. Itulah yang membuat kita menjadi manusia sejati. Apa yang berlebihan dari itu? Sama seperti surat kabar Vietnam yang juga menyebut pemain sebagai CR7 dan Messi-nya Vietnam kan? Mengundang NSL akan menjadi pilihan yang sempurna. Messi tidak masalah bagi Vietnam, tetapi bagi Belanda dan Indonesia, mereka mengatakan itu berlebihan. Serius, dia baru saja debut untuk tim nasional dan mencetak gol yang terkenal di seluruh Asia Tenggara. Pemain yang tingginya hampir 2 meter adalah keturunan Australia, Indonesia, dan Cina, bermain di kasta Universitas Amerika dan baru 19 tahun. Ibunya asli orang Indonesia. Kejuaraan baru dimulai, segala kemungkinan bisa terjadi. Indonesia belum pernah juara AFF dan hanya menjadi runner-up. Dan setiap edisi Vietnam tetap menjadi ancaman serius. Respect. Bisa dikatakan bahwa tinggi badan dan posisi Bako yang bagus berkontribusi pada 3 golnya. Meskipun ia baru bergabung dengan tim nasional Indonesia yang sangat mengesankan, namun bermain melawan Kamboja, tim dengan kemampuan dan fisik yang lebih lemah. Kemenangan Indonesia pun tak terhindarkan. Demikian pula tim Vietnam memiliki Dong Baek yang mencetak 3 gol melawan Dong Timo. Yang penting adalah bagaimana tim Vietnam bermain melawan Singapura dan apakah lini tengah dan pertahanan dapat mengatasi kekurangan dari pertandingan sebelumnya. Saya hanya butuh Vietnam memenangkan kejuaraan untuk meningkatkan permintaan publik. Saya tidak peduli dengan tim lain. Oh itu hanya karena kita bermain melawan tim yang lemah, Indonesia. Ini seperti ketika tim U23 Indonesia yang dijuluki neraka mendapat banyak dukungan, tetapi ketika bertemu tim U23 Vietnam, mereka benar-benar kalah telak. Mengalahkan Kamboja seperti mengalahkan tim kecil yang belum berkembang, tapi kemudian mereka kalah dari Vietnam dan kebobolan 3-1. Apa yang begitu istimewa dari pemain nomor 9 itu sehingga dia begitu membesar-besarkan pertandingan ini? Kita akan lihat siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk. Mari kita lihat apakah dia masih bisa membanggakan diri saat menghadapi tim nasional Vietnam kita. Orang Indonesia yang bermain sepak bola seharusnya belajar dari orang Indonesia yang bermain voli. Mereka berteriak begitu lantang bahwa tim itu ke Piala Dunia dan kemudian kita lihat apakah mereka bisa menandingi tim utama Belanda. Tapi mereka harus meredamnya. Bermain olahraga seolah-olah sedang perang itu memalukan, mempermalukan bangsa Indonesia yang tercinta. Begitu mereka bertemu Vietnam, jati diri mereka yang sebenarnya akan terungkap. Ilusi hanya ilusi, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan gol Pavilion Utara. Orang ini cuma jago sundulan, dia nggak bisa melakukan yang lain, terlalu banyak halusinasi. Cina takut kalah jadi mereka pergi. Sungguh, para pengecut Asia Timur sangat menyedihkan dan penakut. Hayalan Vietnam jauh lebih rendah, terutama hayalan para YouTuber itu. Seorang pemain berusia 19 tahun dengan mudah mencetak hat-trick di lapangan. Mereka bermain secara sistematis dengan umpan dan pergerakan yang cerdas. Vietnam menurunkan susunan pemain terkuat mereka, hanya kalah dari Thailand dan beberapa tim lainnya, dan mereka hanya mengoper bola bolak-balik lalu kehilangan penguasaan bola. Mereka mengalahkan tim yang sangat lemah seolah-olah mereka memenangkan Piala Dunia.
Pemain mereka bermain untuk klub-klub besar dan kecil di Eropa. Tim dari V-League tidak punya peluang. Jangan repot-repot membandingkan mereka, itu hanya akan mempermalukan diri sendiri.